Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Dito. Maaf Kiai, nasihat apa kali ini yang akan disampaikan? Baik, kali ini kita bahas tentang Amalia Thorekoh. Mungkin ini tidak banyak orang tahu, sehingga seringnya tertipu. Para pengamal Amalia, orang yang mengamalkan Thorekoh itu di 5 tahun pertama itu akan didatangi banyak jin. Siluman, awalnya bersifat menyerang, menggoda dalam artian menggoda agar pengamalnya membatalkan amaliyahnya, entah lewat secara membuat godaan dalam sifatnya menakut-nakuti, atau lewat masuk ke manusia lain, agar orang yang mengamalkan Thorekoh itu bisa menghentikan amaliyahnya. Setelah gagal, mereka akan membuat godaan lain, godaan itu bersifat lebih lembut, dan tipuan, dia akan datang entah masuk ke mimpi atau datang secara langsung, dengan bentuk yang samar, mengaku sebagai guru, atau wali tertentu yang dicondongi oleh pengamal Thorekoh. Juga bisa menyerupai diriku, saya itu tidak pernah mendatangi siapa saja untuk memberikan amalan atau dengan keperluan apapun, mendatangi siapa saja, jika saya mau memberikan amalan atau ilmu, orang itu harus datang ke depan saya, karena nilai ilmu itu punya derajat, keagungan. Jadi kok ada yang saya datangi maka itu adalah jin, tapi saya juga memerintah malaikat saya untuk mendatangi orang, biasanya bedanya bisa dirasakan, misal setelah mimpi ketemu saya, biasanya besoknya akan mendapatkan rizki yang banyak yang tidak terduga. Nah itu yang menyerupai saya adalah malaikat yang saya perintah. Jadi orang yang mengamalkan Amalia Thorekoh itu di bawah masa 5 tahun istiqomah, kok ada yang mendatangi mengaku ini itu, memakai jubah mengaku wali, siapa saja, ingat itu jin. Jadi sebaiknya hati-hati, jika kita kok ikut dalam pengakuannya, misal dia mengaku salah satu wali, lalu memberi amalan tertentu, lalu kamu mengamalkan, awalnya tak apa-apa, tapi nanti ruhmu akan diambil sebagian, sukmamu akan diambil sebagian sebagai ganti amalan yang kamu dapatkan dari mereka. Remehnya efek, kamu akan mudah lemah, lemah kepribadian, labil, sering kosong pandangan, dan sering blank, dan parahnya kamu akan hilang akal dan gila. Biasanya kalau sudah habis ditawan ruh dan sukmamu, walau misalku kembalikan, bisa, tapi gilanya tetap tak bisa waras kembali seperti semula. Makanya hati-hati jangan mudah tertipu oleh jin yang mengaku ini itu. Misal mendatangimu dalam pakaian jubah, lalu kamu menyangka itu wali ini, atau dia mengaku wali ini lalu kamu percaya. Jika ingin didatangi orang berjubah dan berjenggot panjang, lebih mudah kamu belikan saja temanmu jubah dan jenggot palsu, lalu suruh dia mendatangimu, itu malah lebih jelas, kamu tidak tertipu, karena tahu betul itu temanmu, yang mendatangimu, bahkan jubahnya kamu yang membelikan, malah bagusnya kamu bisa foto-foto, dan di-upload di FB, dan kamu cerita kalau kamu sudah ditemui lelaki berjenggot dan berjubah tiap hari. Dan yang penting kamu tidak tertipu. Setelah istiqomah 5 tahun ke atas sampai 10 tahun, biasanya akan didatangi malaikat, bisa lewat mimpi, atau lewat bayangan, tapi malaikat itu biasanya dari hodam malaikat waliullah, yang ingin memberikan pengajaran padamu, karena berbagai sebab, bisa karena kamu sering mengirim fatihah kepada aulia itu atau aulia itu melihatmu merasa iba dan sayang padamu. Jadi dia ingin memberikan pengajaran padamu, tapi karena tingkatmu baru setingkat hodam maka mereka memerintah hodamnya untuk menemuimu, dengan menyerupai mereka. Setelah lewat masa 10 tahun istiqomah, kamu baru akan didatangi ruh aulia, tapi masih ruh biasa, bukan ruh idofi, asli. Karena makommu baru makom ruh tingkat pemula, belum tingkat idofi. Ruh itu ada 9 tingkat, setelah kamu sampai pada tingkat ruh idofi, maka kamu masuk pada level kedudukan kewalian. Di sini kamu akan diarahkan sesuai kedudukanmu. Jika kamu setingkat wali abdal atau wali biasa, maka kamu akan diajari berbagai ilmu dari para wali biasa. Jika tingkatmu adalah tingkat wali gaus, maka kamu akan diajar oleh wali kutub, dan diajar hodam malaikatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tingkatmu wali kutub, kamu akan diajar keilmuan oleh para nabi, para wali kutub, dan ruh agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan ruh idofi beliau. Makanya ulama itu dikatakan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Amalia itu nilainya di istiqomah menjalani, tidak ada yang tahu kita itu akan jadi apa. Kedudukan kita apa, makanya setelah istiqomah sekian lama baru orang itu akan tahu apa kedudukannya di sisi Allah. Tanda orang itu adalah orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Allah akan menjadikan orang itu kuat dalam istiqomahnya, ikhlas mengamalkan amaliyah tidak mengharap apa-apa. Tanda orang itu tidak punya kedudukan,
adalah tidak kuat menjalankan amaliyah secara istiqomah, kalah dengan kantuk, mudah menyerah, kalah dengan godaan ketika menjalankan amaliyah, atau orang itu kuat dalam istiqomah, tapi hatinya dipenuhi harapan-harapan atas amaliyah yang dilakukannya, ingin ini itu, sehingga hatinya terlalaikan tujuan hakiki menjalankan amaliyah. Ini peringatan bagi yang menjalankan amaliyah puasa tingkatan. Amaliyah puasa itu untuk membentuk diri agar wadah ilmu yang akan saya berikan ada wadahnya, umpama mengambil air ada galon atau gelasnya. Jadi zikir di dalam puasa itu umpama aneka ramuan untuk membuat wadah, saya umpamakan galon, ya zikir itu komponen untuk membuat galon, makanya ada ukuran dan hitungannya. Komponen itu sudah lengkap, kalau dikurangi maka akan terbentuk galon yang kurang sempurna, lubang bawahnya, dan lain-lain. Ketika air saya tuangkan, akan tumpah lewat lubang bawah galon. Sama ketika ilmu saya transfer akan keluar lewat lubang yang zikirnya tidak selesai. Efek yang dirasakan bukan ketika puasa, tapi ketika dipakai, ya waktu kerja nyangkul di sawah, galon lubang diisi air, maksudnya mau minum setelah nyangkul, lagi haus-hausnya mau minum dari galon, malah galon tidak ada air sama sekali, karena semua air tumpah lewat lubang bawah galon yang tak sempurna. Ini perumpamaan. Biasa kalau zikir tidak selesai, ketika sudah saya beri ilmu mengobati, dan mengobati orang, ya gak tahu ya, ternyata sakitnya kena santet, diobati, sembuh, dukun yang kirim santet gak terima, maka disantetlah yang mengobati, karena zikirnya gak selesai, ada lubang santet bisa masuk, dan akhirnya sakit. Iya kalau sakit lalu dibawa ke rumah sakit lalu sembuh. Lah kalau kemudian malah mati, kan fatal, sebab dari akhirat itu tidak ada angkutan bis pulang pergi dunia akhirat. Biasanya kalau sudah ke sana ya gak balik ke sini lagi, sebab terminal di sana belum dibangun, sehingga tidak ada kendaraan ke sini lagi. Nah sebelum kejadian seperti itu, alangkah baiknya zikirnya tiap hari diselesaikan, jadi zikir yang saya berikan itu untuk 1 hari selesai. Nah, itulah nasihat kali ini. Semoga bermanfaat. Wah ternyata dengan amaliyah Thoreko secara istiqomah itu kita tahu kedudukan kita di sisi Allah ya Kiai. Baik Kiai, terima kasih atas nasihat yang disampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari nasihat ini. Amin.